Halo, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi sama saya Putu di sini. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan salah satu tips atau cara atau apapun itulah pokoknya. Gimana caranya supaya ketika kita menulis equation di Microsoft Word gitu ya, itu tampilannya tuh bisa rapi dan nomor urut dari equation itu atau rumus-rumusnya itu jadi nggak usah kita ketik-ketik lagi gitu, jadi tinggal kita update aja gitu ya, sesuai dengan urutan rumusnya. Nah, kenapa saya bisa dan ingin membagikan tips seperti ini? Ini karena pengalaman saya ya, beberapa tahun terakhir sebagai pengajar, beberapa kali juga membaca tulisan-tulisan mahasiswa, baik itu dari proposal skripsi, kemudian skripsinya itu sendiri maupun proposal magang atau kerja praktek. Itu ketika mahasiswa menulis rumus-rumusnya itu kadang banyak yang nggak rapi gitu ya, banyak yang nggak rapi, entah dia tulisannya mendadak menjadi kecil gara-gara kita pencet spasi gitu ya, maupun memang hal yang lainnya gitu ya. Nah, sebetulnya tips-tips untuk menulis rumus atau equation di Microsoft Word supaya rapi itu sudah cukup banyak sebenarnya, tapi ini tips atau cara yang biasa saya gunakan. Mungkin bisa melengkapi berbagai tips yang sudah ada gitu ya. Ini cara yang biasa saya gunakan ketika saya menulis modul atau buku ajar, bahan ajar, maupun juga ketika menulis sebuah artikel ilmiah gitu. Nah, kayak gimana caranya dan kayak gimana apa yang biasa saya tulis? Nah, kita lihat aja deh sekarang ya. Nih, di sini saya akan bagikan share screen ya. Membagikan share screen. Maksudnya melakukan share screen ya. Kebetulan saya menggunakan Zoom merekamnya gitu ya, biar gampang lah gitu. Oke, di sini saya mencoba membagikan share itu ya. Oke. Di sini mungkin akan tampil Microsoft Word ya, halaman kosong. Katakanlah di sini saya mengetik ya, misalkan di sini. Kebetulan bidang saya itu teknik sipil ya, teknik sipil di bidang keairan. Jadi tahunya tuh ya ilmu bidang keairan aja yang paling saya kuasai gitu ya. Nah, yang paling sederhana misalkan saya ketik di sini ya. Ini katakanlah subbab ya. Subbab 2.1 itu adalah misalkan perhitungan debit. Nah, perhitungan debit aliran gitu ya. Sorry. Ya, ini kemudian saya bold gitu ya. Ini hurufnya biarin aja karena saya tidak concern dengan hal itu ya. Misalkan di sini saya tulis misalkan kalimatnya, misalkan di sini udah paragraf gitu ya. Debit aliran dihitung dengan persamaan kontinuitas sebagai titik. Nah, biasanya kan kita tulis rumus ya, atau dalam bentuk ya. Tuh, nah, kenapa hilang ini? Oke, kan biasanya kita tulis dalam bentuk rumus, misalkan di sini saya pakai insert ya, kemudian equation Q sama dengan A kali V gitu ya, misalkan ya. Nah, V-nya itu kecepatan gitu. Nah, biasanya kita kadang nulisnya ini ya kan, kemudian dibawa ke pojok nomornya, misalkan dibawa ke pojok gitulah. Misalkan rumus 2.1 karena dia subbab 2.1, kemudian rumus pertama gitu. Nah, biasa kan kayak gini nulisnya bisa kayak gini. Nah, kemudian yang keduanya adalah dengan misalnya V-nya. V sama dengan menggunakan rumus Manning gitu ya. 1/n gitu ya. Yang bukan bidang teknik sipil mungkin nggak tahu nih rumus apaan, tapi setidaknya cara-cara menulis persamaannya sudah tahu ya. Di sini saya tulis S kuadrat ya. Nah, bukan kuadrat, pangkat setengah. Nah, pangkat setengah. Nah, ini biasanya penyakitnya tuh di sini. Ketika
ketika rumus ini kita tulis biasa kan, ukurannya bagus ya, seperti ini ya. Namun ketika kita spasi jadi kecil gitu ya, terutama di bagian ininya, penyebutnya, kalau misalkan dia berbentuk pecahan. Baru kemudian kita dengan cara yang sama gitu ya. Ini 2.1.2 gitu misalkan. Nah, seperti itu. 2.1.2. Nah, ini kan cukup melelahkan ya. Cukup melelahkan kalau misalkan kita menulis rumus seperti ini dengan cara seperti ini. Nah, makanya gimana supaya kita bisa nulisnya dengan rapi. Kemudian urutan-urutan rumusnya ini juga otomatis gitu ya. Nah, kita cuma memanfaatkan fitur table saja. Ya, kita melakukan bentuk table. Jadi bentuk table yang saya maksud di sini adalah tinggal insert through table ini ya. Kita cukup membuat satu baris dengan 3 kolom seperti ini. Ya, satu baris dengan 3 kolom seperti ini. Nah, katakanlah di sini saya layoutnya itu dia 4 ya. Oke. Satu baris dengan 3 kolom seperti ini. Nah, kolom pertama dan kolom ketiga kita persempit ya. Jadi katakanlah kolom pertama ini kita persempit sepanjang 1,5 cm misalkan. Kolom ketiga juga kita persempit juga sepanjang ini 1,5 cm juga. Jadi dia seolah simetris gitu jadinya ya. Nah, di bagian kolom tengah ini makanya kita langsung menuliskan rumusnya. Nah, di mana persamaan kontinuitas tadi adalah Q sama dengan A dikalikan dengan V, kecepatan ya. Nah, kemudian rumusnya ini adalah buat menulis nomor urut rumusnya. Jadi katakanlah tadi 2.1.1 kan. Oke, seperti itu ya. Nah, ini saya taruh di tengah. Oke, taruh di tengah. Nah, ini kita tinggal blok saja angka satunya ini. Angka satu terakhir ini kita blok. Kemudian kita apakan dia? Kita pilih insert, kemudian pilih yang di atas ini ya. Nah, ini. Pilih yang di atas ini, yang di samping text explore quick parts inilah ya. Kita pilih fill. Kita pilih fill ya, fill. Kita klik. Nah, di sini banyak pilihan fieldnya di sini. Nah, dari banyak pilihan field ini, kita pilih yang sequence ya, SEQ ini. Nah, kemudian di field codes-nya kita ketik lanjutannya. Katakanlah tadi seq apa, misalkan 2.1 atau misalkan saya tulis di sini EQ 2.1. Nah, seperti ini. 2.1-nya itu apa? Itu adalah sebabnya. Kalau EQ itu adalah equation sama. Kita tulis oke saja. Nah, ini otomatis nanti dia tinggal mengikuti saja. Kemudian setelah itu kita apakan? Ini misalkan paragrafnya dulu ya, saya ubah ya. Oke, seperti ini biar rapi. Oke. Kemudian kita apakan setelah ini? Oke. Setelah ini kita hilangkan saja table garis-garis tabelnya. Table design, bordernya kita hapus no border. Nah, jadi seperti inilah tampilan rumusnya. Jadi dia lebih rapi gitu ya. Lebih rapi, lebih profesional gitulah, dan lebih kelihatan niat gitu ketika kita nulis ya. Nah, kemudian setelah kita rumus ini, misalkan kita pengen lanjutin nih ya, nulis rumusnya kita lanjutin ya dengan kecepatan aliran V ya, dicari dengan persamaan Manning. Nah, misalkan persamaan Manning namanya ya, dalam bentuk tulis lagi ya, kita tinggal kopas saja ini, kita tinggal kopas saja tabel ini, kita paste, kemudian rumus Manningnya kita tulis di sini. Rumus Manning apa? Rumus Manning itulah V sama dengan per N ya,
per N kalikan dengan jari-jari hidrolik ya, pangkat 2/3 dikalikan lagi dengan kemiringan saluran. Nah, S0 pangkat setengah. Nah, oke. Udah, kita nggak usah pencet spasi. Kalau dipencet spasi dia jadi kecil, jadi kita nggak harus pencet spasi. Cukup kita kesini saja, angka 1 yang belakang ini atau seluruhnya sekalian kita klik ya, misalkan seperti itu. Kita klik kita highlight gitu ya. Kemudian kita klik kanan, pilih update field. Nah, dengan demikian nomor rumusnya jadi ngikut dia. Jadi tadi 2.11, kemudian 2.12. Ya. Kemudian gimana berikutnya? Kalimat berikutnya adalah penampang saluran misalkan adalah persegi, sehingga luas penampang saluran A ya, atau A ini dinyatakan dengan ya, ketik lagi saja. Nah, jadi luas persegi, jadi A sama dengan B dikalikan dengan lebar ya, lebar basah ya, B dikalikan dengan dalaman ya, dalaman saluran. Kemudian ini kita blok lagi, bisa blok angka 2 terakhirnya saja atau blok keseluruhan, update field ya, tinggal dia sudah berubah lagi. Jadi kayaknya lebih rapi, lebih cantik dilihatnya gitu ya, dan lebih kelihatan profesional banget gitu ya. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan kita sudah pindah subbab gitu ya. Katakanlah sekarang subbabnya itu 2.2, itu adalah tulis kehilangan energi. Nah, misalkan. Nah, subbabnya 2.2. Sekarang kita misalkan kehilangan energi mengikuti persamaan dasar Darcy-Weisbach gitu. Nah, dalam bentuk nah, kita ketik saja rumusnya atau kita langsung kopas ininya. Kopas dulu tabelnya ya. Jadi persamaan Darcy-Weisbach yang menyatakan kehilangan energi ya, itu adalah head loss ya, HL gitu ya, itu sama dengan ya faktor friksinya F ya, kalikan dengan L panjang dibagi D, kemudian dikalikan dengan energi kinetiknya ya, V kuadrat per 2 gravitasi. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, ini apakah diupdate lagi? Kalau misalkan kita update, dia akan nulis 2.4 menuliskan ya. Tapi padahal di sini udah 2.2 subbabnya. Sehingga di sini harus kita ganti nih. Harus kita ganti. Kita nggak boleh ganti yang 2.1 ini menjadi 2.2, nggak bisa. Karena ini rumusnya untuk yang 2.1, subbab 2.1. Sehingga cara gantinya kita tinggal delete saja semua. Ketik lagi, diulang 1 ya. Kemudian di blok yang angka 1-nya, kemudian kita pilih insert, dipilih yang ini explore quick paths ini ya, dipilih fit ya, lalu cari yang seek ya, pilih yang sequence ya, kemudian saya tulis EQ 2.2. sebenarnya kodenya sama aja, kodenya bebas sebetulnya, yang terpenting dia menandakan bahwasannya itu subbab yang ditunjuk gitu nih. Nah, kalau tadi EQ 2.21, sekarang EQ 2.2. Sehingga ketika kita oke kan, dia jadi 2.1. 2.2.1. Nah, misalkan kalau misalkan ada rumus lagi, misalkan kalau misalkan ada rumus lagi untuk saluran non sirkular, nah maka D adalah gitu, misalkan D adalah, tulis rumusnya, D sama dengan sini
D sama dengan 4 kali R. Misalkan seperti itu. Oke. Dan kita blok lagi ini 2.2-nya akan berubah lagi. 2.2.2. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau misalkan kita lihat di sini lebih rapi, lebih cakep, dan lebih kelihatan niat banget gitu ketika kita menuliskan suatu naskah, baik itu skripsi, laporan, maupun artikel ilmiah gitu, kira-kira. Nah, demikian tips yang bisa saya berikan gitu ya. Sebenarnya bukan tips ini, maksudnya adalah nge-share aja bagaimana cara saya ketika saya menulis gitu. Mungkin tips-tips yang lain masih banyak berseliweran di luar sana. Bagi yang punya tips lain mungkin bisa di-share ke saya supaya bisa nambah-nambah ini juga, pengalaman juga. Oke, demikian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Silakan kalau misalkan ada kritik dan masukan bisa melalui komentar di video ini. Terima kasih, sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Salam. Ya. Oke, kita stop share sekarang. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran dari saya. Kritik dan saran dan koreksi bisa melalui komen di video atau langsung aja email di halaman berikut. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam.